Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema gagal bangkit lagi. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Markus 5 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika, dalam perjalanan hidupnya banyak sekali menjumpai kegagalan, baik dalam bidang usaha, kegiatan politik, dan juga kehidupan cinta kasihnya. Namun apa yang dia lakukan? Dia selalu bangkit dan mencoba kembali. Kalimat luar biasa yang mengilhami dan selalu dijadikan bahan dalam memotivasi sampai saat ini adalah, bukan seberapa kali Anda jatuh yang penting, tetapi berapa kali Anda bangkit. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti cerita tentang perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan tersebut. Dikatakan firman Tuhan, dia mencoba untuk terus-menerus berusaha ke tabib supaya pendarahannya sembuh. Tapi firman Tuhan mencatat, bukannya sembuh, tetapi keadaannya malah makin memburuk. Hartanya juga sudah habis untuk pengobatannya. Tapi yang menarik dari perempuan pendarahan 12 tahun ini, dia masih tahu bahwa dia bisa sembuh. Lalu dikatakan dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dan akhirnya dia memberanikan diri. Dengan imannya dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Lalu dia mendekati Tuhan Yesus pada waktu itu dan menjamah jubahnya. Dikatakan firman Tuhan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia sudah sembuh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi masalah atau kegagalan, kita harus belajar dari kegagalan itu dan bangkit kembali. Siapapun dari kita pasti pernah dan bisa jatuh atau gagal. Tetapi sekali lagi, seorang pemenang selalu bangkit dan bangkit kembali. Dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi sekali lagi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kalau saudara saat ini sedang berada dalam keterpurukan, kegagalan, jangan menyerah, bangkitlah kembali.
Karena saudara dan saya diciptakan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Masalah boleh ada, tekanan hidup boleh ada, tetapi ingat, itu tidak akan membuat kita tergeletak. Tuhan menopang kita, Tuhan menyertai kita. Bukan kuat dan hebat kita yang memampukan kita bangkit kembali, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Bangkit lagi, jangan tinggal di lembah. Lembah hanya kita lewati, kita bisa bangkit kembali. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba untuk bangkit dan bangkit lagi. Sebagai pemenang, marilah bangkit kembali bila kita saat ini sedang jatuh. Minta kekuatan dari Tuhan untuk berjuang kembali. Jangan menyerah, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Banyak orang yang berhasil bukan karena mereka tidak pernah gagal, tetapi mereka tidak pernah berhenti mencoba untuk bangkit dan bangkit lagi. Sekali lagi, banyak orang yang berhasil jadi pemenang bukan karena mereka tidak pernah gagal, tetapi mereka tidak pernah berhenti mencoba untuk bangkit dan bangkit lagi. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Mungkin keterpurukan dalam bidang keuangan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pekerjaan, dalam sekolah atau kuliahmu. Jangan pernah putus asa, bangkit kembali. Kita boleh gagal, tetapi jangan pernah menyerah. Teruslah bangkit, teruslah berusaha. Karena apa? Tuhan memberkati orang yang tidak pernah menyerah. Seperti perempuan 12 tahun pendaraan ini tadi. Tuhan tahu ada yang menjamah jubahnya, sehingga dia menghargai dengan memberikan kuasa kesembuhan atas orang tersebut. Apakah Tuhan tidak tahu dia mengalami 12 tahun pendarahan? Tuhan tahu. Makanya Tuhan memberikan mujizatnya, karena dia menghargai jerih lelahnya untuk terus cari kesembuhan. Dan akhirnya hanya di dalam Yesus dia menerima kesembuhan tersebut. Sekali lagi, jangan pernah undur daripada Tuhan. Karena saat ini mungkin kita sedang mengalami kegagalan, tapi teruslah berusaha dengan minta kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan yang memampukan kita melewati kegagalan, sehingga kita bangkit sebagai pemenang. Sekali lagi, Amsal 24 ayat ke-16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Gagal, bangkit kembali. Itu memberikan kami kekuatan bahwasanya setiap kami pasti pernah mengalami namanya kegagalan. Dan apabila saat ini sedang mengalami kegagalan, Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kami boleh sama-sama bangkit kembali, Tuhan. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun ini, Tuhan, tidak pernah menyerah sekalipun apa yang ada padanya itu semuanya habis. Tetapi dia terus berusaha, dan akhirnya kesembuhan didapat di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Demikian pula kami, Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kegagalan dalam bidang keuangan kami, dalam bidang kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, maupun dalam sekolah atau kuliah kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan melewati kegagalan ini, Tuhan, untuk kami boleh bangkit kembali, Tuhan, untuk kami boleh meraih apa yang menjadi keberhasilan kami, Tuhan, apa yang menjadi kesembuhan kami, Tuhan. Dan kami percaya itu semua kami dapatkan di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau, Tuhan, yang menghargai jerih lelah kami ketika kami terus berusaha, terus mengandalkan Engkau, Tuhan, terus percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan tekanan hidup, apapun permasalahannya. Ketika kami tidak menyerah, maka kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin.